Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya pada sehat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran yang sama, yaitu saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara menghaluskan ataupun operasias manual untuk kruk as mesin diesel. Nah, tentunya ini mesin diesel apa saja ya, maksudnya jenis apa saja, baik itu Dongfeng, Kubota ataupun Yanmar, sama saja cara menghaluskan kruk asnya. Berbeda ya, menghaluskan dengan operasias sangat jauh sekali berbeda. Kalau ini saya mau menghaluskan, yaitu kruk as yang bermasalah bagian dari dudukan metalnya di sini ya, bermasalah ini. Tetapi masalahnya tidak terlalu banyak ya, jadi hanya sedikit saja. Jadi kita ini cukup dihaluskan supaya bisa dipergunakan kembali dengan normal kembali. Beda lagi dengan oversize. Kalau oversize itu kan istilahnya dipindahkan ukuran dari mulai standar, kemudian 0,25, 0,50, 0,75, dan 100. Nah, itu yang namanya oversize. Tentu kalau oversize akan dirubah juga atau diganti metalnya sesuai dengan ukuran oversize ini. Misalnya di oversize 0,25, jadi metalnya juga harus diganti dengan ukuran yang 0,25. Kalau ini saya maksudnya mau dihaluskan. Yang tadinya ini bermasalah, ininya sedikit kena ya, terkikis sama metal, jadi ini mau dihaluskan. Jadi untuk metalnya tetap akan menggunakan metal yang standar. Nah, teman-teman semua perlu dipahami juga ya, untuk menghaluskan ini kita tetap aja ya, tadi sudah saya katakan menggunakan metal yang standar, yang mana teman-teman mungkin sudah mengetahui yang standar itu adalah di sininya ada tulisan ya, standar. Ini misalnya ini saya udah beli ya, ini metal untuk Kubota ya, Kubota. Ya di sini ada tulisannya di sini standar ya. Ini misalnya RD berapa, di sini ada tulisannya standar STD ya, STD. Dan kalaupun ini udah di oversize 0,25, jadi beliinnya juga ya harus oversize 0,25 itu. Jadi artinya kalau ini hanya dihaluskan. Nah, bagaimana cara menghaluskannya? Nanti kita ikuti videonya ya. Cara-caranya, mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menguasai, para senior khususnya ya, cara menghaluskan tentang ini. Kita jangan apa namanya, berdebatan atau bermasalah ya, seandainya ada perbedaan dari segi teknis dari cara menghaluskan di sini. Oke, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi ilmu. Nah, teman-teman semua, setelah ini dihaluskan ya, tentu ini akan berubah dari ukurannya ya, dari ukuran ini akan berubah. Yang mana ini akan masih akan saya gunakan, tetap menggunakan apa namanya ini apa namanya, metal yang standar teman-teman ya, metal yang standar. Jadi kalau nanti ini sudah dihaluskan ya, maaf, kalau ini sudah dihaluskan tentu ini akan terkikis, Jadi untuk apa namanya, nanti begitu dipasang ini si metal, ini akan mengakibatkan sedikit agak kelonggaran ya, sedikit agak kelonggaran di sini. Walaupun ini sudah dijepit sama stang seher, tetap ini ada kelonggaran, ada longgar ya itu. Nah, di sini kenapa bisa longgar? Karena tadi kan dihaluskan intinya ya, dibaguskan ya, dihaluskan, dibuang ya, dikikis ya. Bagaimana ini supaya tidak goyang, tidak apa namanya, tidak ada celah longgar, walaupun ini masih digunakan ataupun masih tetap digunakan apa namanya ini metal yang standarnya. Nanti kita sama-sama tonton videonya bagaimana cara pemasangannya sampai bisa ini
gunakan kembali secara normal. Nah itu teman-teman semua ya, jangan lupa tonton terus videonya sampai tuntas, jangan sampai di skip ya, dipanteng terus HP-nya ya sampai habis, supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara saya untuk menghaluskan ini. Karena cara menghaluskan ini berbagai macam cara ya, cara teknis, orang-orang teknis maksudnya ya, caranya banyak sekali. Nah di sini buat para pemula, sewaktu kita menghaluskan ini jangan sampai merusak dari unit ini ya, misalnya ada kegesek atau apa nih bagian-bagian ininya, jangan sampai ada kerusakan. Nah bagaimana nanti supaya ini lebih sempurna dari ataupun gampang ya dikikisnya, dan bagaimana nanti caranya, tonton terus videonya. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama kalian harus membuat dulu dudukannya ya, macam ini. Saya ini membuat dari kayu aja macam ini. Ini kayu-kayu bekas saja ya ini. Untuk dudukannya menyimpan nanti ini kulkas di sini. Kenapa harus menggunakan ini? Saya sengaja ini supaya tidak ada cacat ya ke kulkasnya sewaktu kita dikerjakan. Nah itu ya. Untuk ketinggiannya disesuaikan saja, enaknya segimana tingginya ya. Ini saya di sini hanya 10 cm saja. Kemudian ini dicowak macam ini. Ya. Dicowak macam ini. Ini kayu-kayu bekas ini ya. Nah, kemudian ini ada paku juga yang ini untuk nanti pengikat. Nah, ini harus diikat juga pakai karet ya, supaya tidak muter. Nah, itu ya. Setelah ini dibikin dudukannya kayak ini ya, kemudian kulkasnya dipasang. Nah ini ya, jadi lebar ini disesuaikan saja dengan kulkas yang akan dikerjakan. Oke, sama ini, dan ini bisa ditarik sedikit, nah supaya bisa masuk ke sini. Jadi enak nih. Ngerjainnya enak teman-teman ya. Jadi ini tidak ada kerusakan nantinya. Nah ini, kemudian ini harus diikat juga menggunakan karet ya ke bawah, karena kalau tidak diikat ini ada putaran juga nanti waktu digeseknya ya. Ikatannya bagaimana aja ya kalian, yang penting mah ini bisa diam aja, diikat menggunakan karet. Ini saya menyediakan paku macam ini, paku kayak ini ya, gunanya ini diikat supaya tidak muter ini, supaya diam waktu ini dikerjakan. Nah ini kan enak deh ngerjainnya. Sediakan ini amplas. Ini saya gunakan ini amplas nomor 200 ini ya. Ini, lebarnya hanya 2 cm. Jadi ada juga yang menggunakan ukuran lebarnya ini amplas selebar metal ya, ada juga begitu. Menurut saya nggak perlu selebar metal. Kalau selebar metal dia hanya di tengahnya saja berarti ya. Itu ini nggak apa-apa sampai pinggir aja digeseknya ya, sampai pinggir aja, karena si metal itu kan dia supaya bebas gerakannya. Itu ada gerakan misalnya dia tuh enaknya agak ke sini agak ke sini gitu ya, jadi bebas. Kalaupun itu dibatasi hanya selebar metal, itu nanti dia nggak bisa gerak gitu. Oke, nah ini saya udah ditandai ini selebar 2 cm ini ya amplasnya. Sekali lagi teman-teman, ini saya menggunakan amplas yang paling lembut ini ya. Nah ini 2 cm ini, kemudian ini dipotong ya menggunakan gunting.
gunakanlah amplas yang ini ya, yang halus. Jangan sekali-kali menggunakan amplas yang kasar, ini nanti akan merusak ke bagian-bagian ininya. Nah ini ya, ini udah selesai ya, tinggal kita kerjakan. Jadi untuk mengerjakannya begini teman-teman ya, misalnya ada yang cacat itu sebelah sini ya, sebelah atas ini yang cacat misalnya. Ini teman-teman jangan hanya bagian atasnya aja gitu yang digesek, jangan, ini harus sekelilingnya, karena kalau digesek hanya bagian yang ya misalnya diperbesar ataupun hanya dikerjakan hanya bagian yang kasarnya saja ataupun yang rusaknya saja, nanti ini akan menurun ketinggiannya yang kasar gitu. Jadi harus sekelilingnya juga, walaupun yang sebelah sini masih halus misalnya, tetap aja itu harus dikeliling ya, untuk mengamplasnya harus dikeliling gitu. Jadi penurunannya sekelilingnya, penurunannya supaya hasilnya nanti bulat gitu ya. Jika tidak turun bagian yang rusaknya saja gitu maksud saya. Nah itu cara mengerjakannya sangat mudah teman-teman ya, kita santai saja ini ya. Dan ini cukup keras teman-teman, ini baja ya, baja putih ini, bahkan ini bajanya juga baja super kalau bagian-bagian yang pitahnya begini. Jadi ini cukup keras, kita hanya menggunakan amplas yang lembut macam ini ya, yang ukuran yang 200 ini kalau salah 200 ya, kalau bisa 200 lebih lah gitu ya. Ini saya gunakan yang 200 ukurannya. Nah cara ngerjainnya cukup begini aja teman-teman ya. Nah ya, digesek begini aja. Jadi tidak perlu mana sih yang rusaknya terus aja digesek, jangan, yang penting dikeliling aja. Nah ya, begini aja. Nah nanti kalau udah agak capek ya, baru kita putar itunya ke berukasnya. Nah ini kan ini lebarnya 2 cm ini amplasnya. Nah ini kan kalau sekiranya udah ada bekasan, kita putar sedikit. Nah itu ya. Nah ini yang rusak bersih nih, ini yang nggak rusak, yang halus ini tetap kita harus amplas, harus amplas ya. Jadi sekelilingnya ada amplasnya supaya nanti hasilnya rata ya. Nah ya, tenang aja, nggak usah buru-buru. Wah katanya supaya cepat kasih amplas yang kasar dulu, kemudian yang halus. Jangan, menurut saya udah aja amplas yang lembut kayak ini. Kalau udah rusak amplasnya ganti yang baru lagi ya, motong lagi amplasnya itu. Nah udah terasa ya, lembut nih, udah terasa ini gesekannya lembut. Lalu diputar lagi. Nah ini sebetulnya bagian yang rusaknya belum ke amplas, ini saya yang penting dikeliling aja semuanya, rusak sebelah semuanya dibenerin gitu maksud saya. Ini terus aja teman-teman ya, sampai kelihatan halus lah sekelilingnya itu. Nah ini bahannya ini keras ini baja super ini. Insya Allah ini akan bisa digunakan dengan normal kembali ini. Nah ya, putar lagi, tenang aja sambil ngopi ya. Tuh, ini diikat kuat begini, tapi tetap aja dia ngikut ya. Tuh, kalau ngikut itu diganjel aja sebelah sininya ya. Ya diam.
Hai teman-teman, nanti ini dalam pemasangannya ya, kita bisa gunakan metal yang standar lagi. Pada video yang ya sudah upload kemarin ya, saya udah katakan, kalaupun ini sudah dihaluskan macam ini ya, walaupun dihaluskan macam ini, bukan di oversize, bukan. Kemarin kan sudah saya katakan ya, kalau oversize itu dipindahkan ya, ukurannya dipindahkan dari ukuran standar ke 0,25 gitu ya. Jadi metalnya juga harus dirubah, diganti dengan 0,25 supaya pas. Itu kalau di oversize ya. Kalau ini hanya dihaluskan aja ya, jadi kita gunakan yang standar lagi nanti metalnya. Tetapi ini walaupun dihaluskan juga macam begini, ini akan ada perubahan begitu kita pasang di metal yang standar lagi. Ini akan ada perubahan, nanti ke metal agak sedikit longgar ya, pasti agak sedikit longgar karena ini dihaluskan, ini dibuang, dikikis ya. Nah, jadi diameternya itu akan mengurangi ini gitu. Bagaimana cara supaya metal yang standar digunakan lagi, tapi supaya rapat gitu maksud saya. Nanti penyetelannya bisa tonton video saya ya, supaya rapat. Jadi tetap kita gunakan metal yang standar lagi. Itu oke, tuh halus ya. Ini sebetulnya cepat pekerjaan begini, nggak ribet lah, nggak ribet. Jadi kita kan irit ya, irit biaya. Kalau dibawa ke tukang oversize itu kan lumayan harganya. Nah itu ya. Oke teman-teman yang lagi nonton, kita ngopi-ngopi aja dulu ya, sambil ngobrol nih. Itu. Jadi sekali lagi ya, ini dalam ngamplasnya ini harus dikelilingi, walaupun bagian yang tidak rusaknya juga tetap harus diamplas, dikelilingi. Maksud saya, jangan hanya diamplas bagian yang rusaknya saja, jangan ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah sangat halus ini ya. Jadi ini saya menghabiskan 2 lembar ya, 2 lembar amplas, sudah sangat halus sekali ini. Dan ini jangan dulu dihentikan, karena sudah halus begini, ini masih ada goresan-goresan bekas amplasnya. Ini kan amplas sudah halus ya, yang maksudnya bekas pakai ini sudah yang kasatnya ini sudah mulai hilang, Jadi anggaplah ini penurunan semakin halus. Jadi gunakan lagi amplas yang bekas ini, kita diulangi lagi supaya menghilangkan bekas-bekas gesekan amplas supaya lebih halus itu. Jadi gunakan amplas yang bekas lagi. Nah itu ya. Jadi kita nggak usah merubah tadinya, misalnya gini ya, kita pertama pakai amplas yang ukuran 200 misalnya. Terus kalau udah terasa halus, terus diganti amplas yang lebih lembut lagi misalnya ya, ukuran 250 misalnya. Itu saya rasa nggak perlu begitu. Jadi cukup dipakai lagi aja amplas yang bekas tadi. Ini kan sudah si kasatnya itu sudah hilang. Jadi anggaplah amplas ini tingkat kehalusannya sudah semakin halus gitu. Jadi gunakan amplas yang bekas lagi. Oke, kita amplas lagi ya dengan menggunakan amplas yang bekas. Nah ini udah licin tuh, karena kan amplas bekas, jadi udah licin ini rasanya. Nah itu kita tujuannya hanya untuk menghilangkan goresan-goresan bekas amplas ya. Jadi ini untuk menggeseknya jangan terlalu ditekan, sederhana aja ya, jangan terlalu ditekan. Nah ini menghaluskan sekarang nih. Seperti biasa teman-teman ya, ini diputar aja, dikelilingi
supaya hasilnya sekelilingnya bagus ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah cukup halus sekali ini dengan menggunakan tadi amplas yang bekas ya. Ini goresannya sudah mulai hilang, ini goresan bekas amplasnya. Nah sekarang langkah terakhir teman-teman ya, untuk finishing kita gunakan amplas bagian bawahnya ini, bagian belakangnya ininya ya, bagian kainnya. Jadi amplasnya dibalik begini ya, gunakan yang kainnya aja, maksudnya untuk menghilangkan ataupun menghaluskan ya, menghilangkan bekas goresan amplas tadi. Nah ini maaf ya, ini pakai kaki nih. Nah ini ya, ini hanya pakai kainnya saja nih, dibalik amplasnya ya. Untuk penggesekannya seperti biasa, ini dikeliling ya, jadi sekelilingnya di amplas begini. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai ya, penghalusan ini sudah selesai, dan bisa teman-teman lihat ini sekelilingnya udah benar-benar halus. Jadi kalau diraba begini, ini cara meraba kruk as ya yang cacat itu jangan begini ya, jangan begini arahnya, dia ke pinggir ya. Ini udah tidak ada, sudah tidak ada bekasan ya, udah benar-benar halus ini ya, udah cukup nih, ini udah siap pakai. Nah seperti itulah cara menghaluskan dengan cara di amplas ya. Jadi katakanlah ini oversize manual, tetapi ini masih menggunakan metal yang standar. Nah tadi teman-teman ya, dalam pemasangan metal nanti saksikan terus videonya, karena dalam pemasangan metal yang standar ini kan sudah dihaluskan ya, jadi ada penurunan nanti, diameter ininya ada penurunan. Nah pasti ada sedikit oblak ya ke metalnya. Nanti bagaimana cara ngatasinya, ikuti terus video saya yang akan saya upload, dan teman-teman bisa saksikan di situ bagaimana nanti caranya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Dan jangan lupa tolong diklik dulu tombol merahnya supaya nanti ada notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.